Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Oke Tani. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Saat ini kita berada pada lahan tomat komodor kita yang sudah berusia 60 hari setelah pindah tanam. Jadi kini waktunya telah tiba ya teman-teman ya, waktu yang sangat kita tunggu-tunggu. Seorang petani itu hal yang ditunggu adalah tiba masa panen. Jadi gini, buah tomatnya sudah banyak yang memerah teman-teman ya. Jadi di sini saya ingin berbagi tips cara membuat tanaman tomat itu berbuah lebat teman-teman ya. Jadi seperti ini tomat punya saya ini sangat lebat sekali teman-teman buahnya ya. Sampai full ke atas itu buahnya itu sangat lebat sekali ya. Jadi nggak usah berlama-lama teman-teman, langsung saja teori yang pertama, membuat tanaman tomat berbuah lebat itu yang pertama kita lakukan adalah bagaimana caranya kita membuat tanaman tomat itu menjadi subur dan rimbun. Jadi apabila tanaman tomat kita subur dan rimbun, otomatis harapan untuk memperbanyak buah itu sangat mudah teman-teman ya. Beda kalau tanaman kita kurus, meskipun mau kita banyakkan buahnya itu nggak mungkin teman-teman ya. Jadi nggak sesuai ya, kalau tanaman kurus itu buahnya banyak itu kasihan tanamannya ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita harus genjot pupuk pada awalnya. Jadi ini memang lahan sudah 2 kali kita tanam melon teman-teman ya. Jadi ini lahan janda sudah 2 kali. Kita di sini hanya memberikan pupuk susulan pada tiap lubangnya. Cuman memang itu kemarin di sini kita memberikan pupuk dasarnya itu NPK Mutiara itu teman-teman ya, dan pupuk kohe ayam. Jadi ini untuk tanaman 3000 batang. Kemarin saya menggunakan 30 kilo NPK Mutiara 1616 ya. Dan kohe ayamnya saya memakai 15 sak atau satu sak itu 25 kilo teman-teman ya. Jadi kalau 15 ya dikalikan sendirilah. Jadi itu kohe ayam dan Mutiara 16 nya kita kasih di lubang tanamnya ini teman-teman ya. Setelah itu kita kasih gembur tanahnya, lalu kita diamkan selama 1 minggu. Setelah itu baru kita tanami. Dan setelah berumur 7 hari kita sudah mulai melakukan pupuk perdana. Jadi 7 hari kita sudah melakukan pertama kali pemupukan teman-teman ya. Jadi pupuk yang saya gunakan pertama kali itu NPK ya, jadi dari Mutiara kembali. Jadi untuk 3000 batang ini kemarin saya pemupukan pertama itu menggunakan 15 kilo Mutiara
dan saya campur dengan kalsium itu sebanyak 2 kilo teman-teman ya. Kemudian penyemprotan pertama juga itu saya lakukan pada saat umur 1 minggu ya. Jadi di sini kita berbicara untuk pelebatan buah ya teman-teman ya. Jadi pertama penyepraian di situ saya menggunakan insektisida dan fungisida dengan saya campur more than full untuk nutrisi teman-teman ya. Dan pada saat umur 15 hari saya sudah melakukan pemupukan yang kedua. Jadi pemupukan yang kedua itu saya menggunakan pupuk NPK Mutiara kembali itu sebanyak 25 kilo teman-teman ya. Dan kembali saya campur dengan Mutiara, saya campur kembali dengan kalsium. Dan untuk penyemprotan itu harus rutin, maksimal itu 5 hari sekali teman-teman ya. Jadi tetap melakukan penyemprotan pakai insektisida. Cuma yang saya rutinkan di sini insektisidanya itu yang berbahan aktif abamectin teman-teman ya. Abamectin, dan fungisidanya di sini saya memakai Cabriotop. Dan di usia 15 hari itu nutrisinya sudah bukan cuma more than full teman-teman ya. Saya sudah menggunakan MKP Pak Tani juga ya. Jadi untuk pupuk pembungaan itu ada 2 macam ya. Jadi MKP Pak Tani dan more than full. Dan untuk umur 20 hari itu tomat sudah banyak mengeluarkan tunas air teman-teman ya. Jadi usahakan itu tunas air sudah kita rempel sebelum masa generatif tiba teman-teman ya. Jadi umur 20 hari itu kita sudah harus selesai melakukan pemangkasan tunas air. Di sini hanya sebagian saja teman-teman ya yang saya pelihara tunas airnya ya. Jadi saya cuma memelihara 2 tunas air. Jadi macam ini dan ini teman-teman ya tunas airnya. Ini kan cabang utama ya. Dan setelah itu pada saat umur 25 hari saya sudah tidak menggunakan NPK lagi teman-teman ya. Jadi pada saat umur 25 hari saya sudah tidak menggunakan Mutiara. Di situ saya hanya menggunakan pengocorannya, hanya menggunakan MKP Pak Tani saja teman-teman ya. MKP Pak Tani untuk pupuknya, dan saya campur kembali dengan kalsium. Dan untuk penyemprotannya itu tetap rutin teman-teman ya. More than full dan MKP Pak Tani itu sudah ikut terus ya pada penyempraian. Dan setelah memasuki umur 40 hari, setelah tomat kita sudah rimbun, kita melakukan pemangkasan daun itu maksimal 7 daun dari pangkal teman-teman ya. Jadi paling banyak itu kita memangkas daun itu dari daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paling banyak itu daun ke-7 teman-teman ya. Usahakan jangan terlalu banyak. Jadi hanya mengurangi kerimbunan saja teman-teman ya, supaya penyemprotan itu lebih gampang, bisa irit. Karena pemangkasan daun yang berlebihan itu bisa menyebabkan stres pada tanaman teman-teman ya. Apalagi kondisi cuaca kemarau seperti ini. Biasanya itu kalau pemangkasan daun kita lakukan secara berlebihan itu bisa terjadi gugur bunga teman-teman ya. Jadi
kebanyakan itu bunga akan jatuh gugur, jadi banyak yang nggak jadi teman-teman ya. Jadi biasanya bunga itu nggak jadi itu bisa disebabkan dengan cuaca juga teman-teman ya, cuaca yang sangat panas, tidak pernah hujan, dan pemangkasan daun yang secara berlebihan dan tidak tepat pada waktunya. Jadi setelah umur 40 hari di situ kita sudah dalam kondisi tahap aman pertama teman-teman ya. Jadi umur 40 hari itu buah tomat sudah banyak yang kelihatan ya. Tapi kalau untuk saat ini sekarang sudah berusia 50 hari teman-teman ya. Kok 50 hari, 60 hari. Jadi mungkin seperti itu teman-teman ya. Kita membuat buah tomat kita itu bisa berbuat lebat, hanya seperti itu ya. Sangat simpel ya. Oke teman-teman, kita akan melakukan aktivitas kembali. Di sini kita akan melakukan pemangkasan daun yang terakhir teman-teman ya. Oke, selamat beraktivitas semua buat sobat tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.